Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nina Febriani Nurjana, MDSE, MESY, AK, dan teman-teman yang saya banggakan. Lalu saya kelompok 6. Saya Sylvia Septiani sebagai moderator sekaligus pemateri. Lalu ada rekan saya yaitu Siti Lisna Rohana sebagai pemateri. Di sini eh, mengenai mata kuliah Manajemen Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank yang bertemakan yaitu Bank Umum Syariah, BUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu BPRS. Di sini ada 7 materi yaitu mengenai pengertian Bank Umum Syariah dan BPRS, yang kedua penghimpunan dana, pembiayaan dan investasi, ketiga jasa layanan produk, yang keempat perhitungan pembagian hasil usaha atau 5P, yang kelima ada hubungan sistem akuntansi syariah dan manajemen keuangan Islam, yang keenam pembenahan masalah untuk merger 3 bank syariah, yang ketujuh peluang dan tantangan bank syariah secara nasional dan internasional. Pemateri pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya. Pengertian Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek bisnis mereka, mulai dari pembiayaan hingga investasi. Mereka menawarkan berbagai produk seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan asuransi syariah. Diversifikasikan layanan ini membantu masyarakat Muslim memenuhi kebutuhan keuangan mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka. Lanjut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfokus pada pemberian pembiayaan kepada masyarakat dengan tingkat suku bunga yang adil dan berlandaskan prinsip syariah. BPRS ini biasanya lebih terlibat dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah, yaitu UMKM, serta proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Sini ada penghimpunan dana, ada dua, yaitu sumber dana akad wadiah dan sumber dana akad mudorobah. Sumber dana akad wadiah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Lalu bertujuannya untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang di sini suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Lalu ada sumber dana dengan akad mudharabah, yaitu akad perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh amil, pengusaha, dalam perdagangan. Kemudian keuntungannya dibagikan di antara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lainnya, yang bertujuan untuk ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta modal yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atau perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian, dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Lalu ada pembiayaan. Yang pertama ada murabahah. Murabahah ini menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Jenis murabahah yaitu ada dua, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Nah, dalam prakteknya khusus pada bank syariah, baik bank umum syariah, cabang syariah dari bank konvensional maupun BPRS, saat ini banyak yang menjalankan murabahah berdasarkan pesanan. Sifatnya ini mengikat dan pembayarannya juga dilakukan secara tangguh atau cicilan. Yang kedua ada salam, di mana salam ini jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, spesifikasi, dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko merugikan bank. Yang ketiga ada istisna. Istisna ini kontrak penjualan antara al-mutasni, pembeli akhir, dan penjual produsen supplier, di mana al-sani ini berdasarkan suatu pesanan dari pemesan atau pembeli berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk
membuat atau membeli al-masnu, pokok kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan dalam menjual kepada pemesan pembeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta dengan metode penyelesaian di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Keempat ada ijaroh. Dalam kedudukan bank syariah dalam transaksi ijaroh, yaitu yang pertama ada bank syariah sebagai pemilik objek sewa. Dalam transaksi ijaroh, kedudukan bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa. Prinsip ini dilakukan dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabahnya. Bank syariah juga sebagai lessor atau sebagai pemilik objek ijaroh, yaitu aset. Yang kedua ada bank syariah sebagai penyewa. Di sini dalam transaksi ijaroh, bank syariah dapat juga sebagai penyewa, yaitu dilakukan seperti misalnya bank syariah melakukan penyewaan gedung kantor, kendaraan, dan sejenisnya. Lalu investasi. Yang pertama ada investasi musyarakah. Dalam aplikasi perbankan syariah, pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, di mana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Yang kedua ada investasi mudorobah. Ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lalu ada jasa layanan produk. Yang pertama ada wakalah. Wakalah ini dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu seperti pembukaan, letter of credit, inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap terhadap hukum. Lalu yang kedua ada kafalah, di mana dalam perbankan syariah garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjalin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan. Dalam surat edaran BI nomor 10/31/DPBS tanggal 7 Oktober 2008 perihal produk bank syariah dan unit usaha syariah. Lalu ada SARP. SARP ini jual beli mata uang. Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah. Apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan atau harga pasar dan diserah terimakan secara tunai. Lalu ada hawalah. Hawalah yaitu akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayarnya. Lalu yang kelima darahan. Menurut syara adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Selanjutnya materi mengenai perhitungan pembagian usaha 5P akan dipaparkan oleh Siti Lisna Rohana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai perhitungan pembagian usaha 5P. 5P yang pertama yakni parti atau pengelompokan. Para pihak merupakan titik sentral yang diperhitungkan dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, calon nasabah harus memperoleh kepercayaan dari pihak bank selaku pemberi pembiayaan. Dalam hal ini juga, pihak bank melihat bagaimana karakter calon nasabah yang cocok diberikan pembiayaan, seperti melihat kepribadiannya, kemampuannya untuk melakukan pembayaran kembali, dan sebagainya. Kemudian 5P yang kedua, yakni purpose atau tujuan. Tujuan pemberian pembiayaan ini sangat penting untuk pihak
bank menganalisisnya karena agar bank dapat melihat apakah kredit tersebut akan digunakan untuk hal-hal positif dan sesuai dengan keperluan penggunaan pembiayaan yang diinginkan. Misalnya, untuk keperluan perdagangan, pembeli rumah, atau keperluan lainnya. Dan pihak bank juga harus memantaunya agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit. Kemudian yang ketiga, payment atau pembayaran. Pihak bank perlu juga memeriksa apakah sumber pembayaran kredit calon nasabah cukup tersedia dan cukup terjamin, dengan harapan agar kredit yang akan diperjanjikan dapat dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan, dan apakah penghasilannya cukup untuk melunasi kreditnya. Kemudian yang keempat, profitability atau kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana calon nasabah memperoleh laba juga menjadi faktor yang penting dalam pemberian pembiayaan. Profitability ini dapat diukur dari pekerjaan calon nasabah dan besaran penghasilan yang didapatkan, serta bagi pengusaha dihitung dari periode ke periode. Apakah kemampuan calon nasabah dalam memperoleh keuntungan atau laba tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang didapatkannya dari bank maupun bukan bank. Yang kelima, protection atau perlindungan. Dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, diperlukannya perlindungan kredit dari calon nasabah. Keutamaan dari perlindungan ialah untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar prediksi semula. Perlindungan itu berguna sebagai sarana dalam pengamanan atau atas risiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah di kemudian hari. Materi selanjutnya mengenai hubungan antara sistem akuntansi syariah dan manajemen keuangan syariah. Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Sistem akuntansi syariah menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana syariah digunakan. Manajemen keuangan syariah harus memastikan bahwa dana ini dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bahwa laporan keuangan mencerminkan hal tersebut. Kemudian penilaian kerja dalam sistem akuntansi syariah harus memungkinkan perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengevaluasi kinerjanya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Manajemen keuangan syariah akan menggunakan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sistem akuntansi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dan laporan keuangan sebuah entitas bisnis atau lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan manajemen keuangan syariah juga berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana dan investasi. Kemudian pengelolaan investasi. Manajemen keuangan syariah seringkali melibatkan investasi dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham syariah atau suku. Sedangkan sistem akuntansi syariah akan memastikan bahwa transaksi investasi ini direkam dengan benar dan sesuai dengan aturan syariah. Kemudian pengawasan dan audit. Sistem akuntansi syariah memerlukan pengawasan dan audit yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sedangkan manajemen keuangan syariah akan bekerja sama dengan auditor syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, pembenahan masalah untuk merger 3 bank syariah. Yang pertama, integrasi teknologi dan sistem informasi. Ketiga bank syariah yang digabungkan mungkin memiliki sistem teknologi dan informasi yang berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan audit teknologi dan perencanaan integrasi sistem yang matang. Ini bisa memakan waktu dan anggaran yang signifikan. Kemudian yang kedua, integrasi karyawan. Penggabungan bank akan mengakibatkan perubahan dalam struktur organisasi dan kemungkinan penurunan jumlah karyawan. Penting untuk berkomunikasi dengan baik dengan karyawan, memberikan pelatihan jika diperlukan, dan mengelola perubahan dengan bijak. Selanjutnya, integrasi produk dan layanan. Bank-bank yang digabungkan mungkin memiliki produk dan layanan yang berbeda. Perlu diidentifikasi produk dan layanan yang akan dipertahankan, ditingkatkan, atau dihentikan. Selain itu, perlu menyelaraskan proses dan kebijakan untuk menghindari kebingungan bagi nasabah.
Selanjutnya, kepatuhan syariah. Bank Syariah Indonesia harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Diperlukan pemantauan yang ketat dan audit terkait dengan aspek syariah. Kemudian, pembiayaan dan sumber daya. Menggabungkan bank akan membutuhkan sumber daya finansial yang besar. Perlu dipertimbangkan sumber pembiayaan seperti pinjaman atau emisi saham baru untuk mendukung proses merger. Kemudian kepatuhan regulasi. Nah, proses merger bank harus mematuhi regulasi dan persyaratan yang berlaku. Diperlukan perizinan dan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Mengidentifikasi dan mematuhi semua regulasi ini sangat penting. Selanjutnya, manajemen perubahan. Manajer bank adalah perubahan besar dalam organisasi dan dapat menimbulkan resistensi dari karyawan dan nasabah. Penting untuk memiliki strategi manajemen perubahan yang efektif untuk mengelola perubahan tersebut. Selanjutnya, kepuasan nasabah. Nah, nasabah dari ketiga bank yang digabungkan perlu dijaga kepuasannya. Komunikasi yang baik dengan nasabah, menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan solusi yang memadai bagi masalah yang timbul adalah kunci untuk menjaga kepercayaan mereka. Selanjutnya, kontinuitas operasional. Proses manajer harus memastikan bahwa operasi bank tetap berjalan tanpa gangguan berarti perencanaan kontinuitas operasional atau BCP dan pemulihan berencana atau DRP harus dilakukan. Dan yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Penting untuk monitor kinerja Bank Syariah Indonesia, mengevaluasi hasil merger, dan membuat perubahan jika dipastikan keberhasilan jangka panjang. Kemudian peluang dan tantangan bank syariah secara nasional dan internasional. Yang pertama, peluang perbankan syariah. Perbankan syariah sesungguhnya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Pertama, mayoritas penduduk Islam. Kedua, fatwa bunga bank. Fatwa ini dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Ketiga, menggeliatnya kesadaran beragama. Semua ini memberi andil cukup besar dalam menggugah kesadaran beragama, termasuk untuk menerapkan perekonomian Islam. Keempat, menjalannya penerapan ekonomi Islam. Selanjutnya, tantangan perbankan syariah. Tantangan berat yang harus dipecahkan yakni bagaimana menjadikan industri keuangan syariah yang mapan atau established, yakni perbankan syariah yang profesional, sehat, dan terpercaya. Sejumlah tantangan yang harus dipecahkan berasal dari diri bank syariah sendiri, meliputi pengembangan kelembagaan, sosialisasi dan promosi, perluasan jaringan kantor, peningkatan modal, dan peningkatan pelayanan. Mungkin hanya itu yang dapat dipaparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri terakhir yaitu cukup sangat bagus. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.